Hai, gimana kabarnya? Aku harap kalian baik-baik saja ya. Hari ini aku akan membahas sesuatu yang mungkin sebagian orang pernah mengalaminya atau mungkin sekarang kamu mengalaminya, yaitu hidup terlalu online. Wah, apa itu? Hidup terlalu online tentu saja memberikan dampak negatif yang signifikan pada kemampuan keterampilan kita berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan yang nyata. Dalam era digital saat ini, banyak dari kamu menghabiskan sebagian besar waktu di dunia maya, baik melalui media sosial, pesan instan yaitu pesan makanan atau perlengkapan lainnya secara online, atau juga bisa dari bermain game online. Teknologi ini memberikan manfaat dan kenyamanan tentunya, tetapi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan saat ini. Banyak dari kamu yang memiliki kemampuan berkomunikasi yang sangat luar biasa, tetapi di dunia maya, kamu bisa dengan mudah berbicara dengan siapa saja di berbagai platform sosial media, membuat kamu merasa percaya diri dan pede. Namun, apa yang terjadi di saat kamu harus berhadapan langsung dengan orang lain, entah itu 1-2 orang atau sekelompok orang berbicara di depan umum, ya? Karena dampak utama dari hidup yang terlalu online adalah penurunan kemampuan kita dalam berinteraksi dalam kehidupan nyata yang muncul rasa takut dan canggung tentunya. Hidup terlalu online juga bisa menyebabkan isolasi sosial. Meskipun kamu dapat terhubung dengan orang-orang dari seluruh dunia melalui internet, interaksi ini seringkali bersifat dangkal dan tidak menggantikan hubungan sosial yang mendalam dan bermakna di dunia nyata. Ketergantungan pada interaksi online juga dapat mengarah pada isolasi sosial, di mana kamu menghabiskan lebih sedikit waktu bersama teman dan keluarga secara face to face atau mengabaikan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Hidup terlalu online juga dapat mempengaruhi kesehatan mental kamu, terjebak dalam dunia maya yang seringkali dipenuhi dengan tuntutan sempurna dan pembandingan sosial dapat meningkatkan stres, kecemasan, dan depresi tentunya. Ketika kamu menjadi sangat terbiasa berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain tetapi di dunia maya, bukan di dunia nyata, berhadapan dengan orang lain yang nyata face to face akan memberikan tantangan yang sangat luar biasa. Selain itu, paparan berlebihan terhadap konten negatif di media sosial juga dapat mempengaruhi persepsi diri dan citra tubuh kamu yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesehatan mental kamu secara keseluruhan. Meskipun kamu mungkin percaya diri dan pede nih, ya, berinteraksi di balik layar tapinya, ada beberapa faktor yang nantinya akan membuat kamu merasa tidak nyaman atau canggung ketika berinteraksi secara langsung. Ketika kamu terbiasa berkomunikasi melalui teks atau melalui layar, kamu mungkin kehilangan keterampilan sosial yang penting, seperti membaca bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi suara. Ini dapat membuat kamu kurang nyaman saat berhadapan dengan situasi sosial dalam kehidupan nyata, seperti berbicara di depan umum, bertemu orang baru, atau menjalin hubungan dalam lingkungan sosial. Banyak orang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi secara langsung setelah terlalu lama terpaku pada dunia maya. Perasaan takut atau canggung ketika kita berinteraksi langsung ke hadapan orang lain itu adalah hal yang umum, hal yang wajar. Mengapa? Berikut adalah beberapa alasan mengapa hal itu bisa terjadi. Yang pertama, kehilangan kepercayaan diri. Ketika berkomunikasi online, kamu dapat merasa lebih percaya diri karena kamu memiliki waktu untuk memikirkan kata-kata yang tepat dan mengedit respon kamu sebelum kamu kirim. Namun, dalam interaksi langsung, kamu tidak memiliki waktu yang sama untuk merumuskan kata-kata atau menyunting respon kamu. Hal ini dapat membuat kamu merasa kurang percaya diri dan khawatir tentang bagaimana orang lain akan menanggapi kamu. Kedua, ketidaknyamanan dan ketidakpastian. Dalam komunikasi online, kamu sering memiliki kendali atas lingkungan dan konteks interaksi. Namun, dalam kehidupan nyata, ada unsur-unsur ketidakpastian yang lebih tinggi. Kamu mungkin tidak akan tahu apa yang orang lain akan katakan, bagaimana kita meresponnya, bagaimana situasinya akan berkembang dan melanjutkan topik yang sesuai gitu. Karena ya itu, kamu jadi muncul rasa canggung dan gugup ketika hal itu terjadi dan kamu bingung untuk meresponnya seperti apa.
Ketiga, ketergantungan pada media sosial. Penggunaan yang berlebihan atau ketergantungan pada media sosial juga dapat berkontribusi terhadap hilangnya rasa percaya diri dalam komunikasi langsung. Dalam dunia maya, kamu dapat memilih dan mengontrol bagaimana kamu mempresentasikan diri kamu, atau mengedit foto, atau memilih kata-kata yang paling cocok. Namun, dalam kehidupan nyata, kamu mungkin merasa tidak sebaik atau tidak secantik seperti yang terlihat di media sosial. Perbandingan diri ini dapat merusak rasa percaya diri kamu loh. Keempat, kurangnya praktek. Keterampilan komunikasi dalam kehidupan nyata perlu dipraktikkan secara teratur. Jika kamu menghabiskan sebagian besar waktu kamu dalam interaksi online, kamu mungkin kurang terbiasa dengan keterampilan sosial yang diperlukan dalam komunikasi tatap muka. Kurangnya praktek ini dapat membuat kamu merasa tidak nyaman dan kurang yakin saat harus berhadapan langsung dengan orang lain. Nah, bagaimana sih cara menghadapinya? Jangan cuma jagonya di balik layar doang nih, ya. Pas ketemu langsung, pas ngomong langsung gitu ya sama orang lain, babi bu bebo, bengong, nggak ada topik yang akan disampaikan. Padahal sebelumnya kalau di chat atau di telepon ada aja topiknya. Tapi ketika berhadapan langsung, bengong, babi bu bebo. Kalau itu terjadi dalam kehidupan kamu saat ini, itu akan mempengaruhi dan membuat kamu menjadi negatif. Kenapa? Karena kamu jadi kurang bersosialisasi sama orang lain jadinya. Kunci utama dalam hubungan seseorang apa? Komunikasi kan? Itu dia. Kalau kamu saja tidak bisa dan kamu selalu canggung, takut, gugup, bengong gitu, bingung gitu kan, ngomong apa nih, apa yang harus kita sampaikan ya, topik apa nih yang membuat kita jadi nyaman satu sama lain. Nah, kalau kamu kekurangan itu akan mempengaruhi kehidupan kamu ke depannya. Nah, bagaimana cara mengatasinya dan bagaimana tipsnya dari aku? Yang pertama, kesadaran diri. Pertama-tama, penting untuk menyadari bahwa ada sebuah masalah nih. Refleksikan bagaimana kehidupan online kamu mempengaruhi interaksi sosial langsung dan apakah ada perasaan ketidaknyamanan yang muncul. Nggak selamanya hidup terlalu online itu bisa dipertahankan dan lebih salahnya lagi, kamu jadi malah sangat bergantung dengan chat online, video call, dan lain sebagainya. Kamu harus sadar bahwa hidup tidak selamanya di belakang layar terus. Yang kedua, mengembangkan keterampilan nonverbal. Wah, apa itu ya? Keterampilan nonverbal ini sangat penting, di mana hal ini tidak bisa kalian dapatkan, di mana tidak bisa kalian pelajari hanya cuman dari chat online atau video call atau telepon doang. Nggak bisa, yaitu bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi suara. Ya, kamu pasti tahu dong. Kayak misalnya bahasa tubuh orang kayak gini itu maksudnya apa, orang kayak gini maksudnya apa, atau kayak serius segala macem gitu ya. Kalian bisa membedakan orang itu lagi kesal, orang itu lagi bad mood, orang itu lagi butuh dukungan atau lagi happy, itu beda ya. Di saat situasi juga harus beda nih. Kamu harus tahu bahwa oh iya, ini situasinya lagi penting, situasinya tidak boleh bercanda. Jangan di situasi yang tidak boleh bercanda kamu bercanda dan kayak kamu tuh seharusnya serius tapi kayak kamu tuh kayak ketawa-ketawa gitu. Itu kan salah. Tetapi ada lagi, kayak misalnya situasi yang lagi ketawa-tawa tapi kamu tidak tahu cara ekspresi wajah kamu kayak gimana, ekspresi orang kayak gimana, kamu tidak mengetahui ini orang beneran happy atau enggak sih, ini orang atau emang kepaksa atau emang kita takut kesinggung gitu kan, kita jadi nggak tahu. Ada banyak beberapa ekspresi tubuh, intonasi suara dan mimik muka dan gerak tubuh, bahasa tubuh itu mengisyaratkan bahwa orang itu nyaman atau tidaknya dalam berkomunikasi dengan kita. Itu ada beberapa banyak hal yang mungkin tidak bisa kamu pelajari hanya dari chat online atau ya di balik layar aja. Kamu harus pelajari itu dari interaksi sosial, dari interaksi langsung dalam kehidupan nyata tentunya. Latih diri kamu untuk membaca dan menafsirkan sinyal nonverbal dengan lebih baik, seperti gerakan tangan, kontak mata, atau postur tubuh. Ketiga, mengelola gugup. Rasa gugup dan kecemasan adalah hal yang wajar dalam berinteraksi. Kamu bisa coba cara aku, karena aku juga nggak langsung bisa pandai berbicara di depan banyak orang, nggak bisa langsung pandai untuk berinteraksi dengan orang lain, enggak. Aku juga banyak proses yang aku lalui, aku juga banyak pembelajaran dalam kehidupan aku, makanya aku buat konten-konten seperti ini karena ini juga bukan buat kalian juga belajar, tapi aku juga belajar jadinya. Aku jadi searching sendiri, apapun jadi belajar gitu. Ini gunanya untuk kita sharing ya satu sama lain. Oke, coba ini ya.
Karena dulu aku juga gugup, karena aku juga dulu ngomong belibet, karena aku juga dulu nggak berani untuk berbicara di depan banyak orang. Tapi sekarang udah biasa saja, sekarang udah enjoy banget untuk berbicara di depan banyak orang. Karena yang aku lakukan adalah ini, kamu perlu cermin, yaitu di rumah atau apapun itu. Kamu perlu cermin untuk, ya udah kamu ngomong aja gitu sama diri kamu. Enaknya kayak gimana ketika kamu berbicara, mimik wajahnya tuh lebih enak. Dia tuh orang kayak gimana, senyum kah, serius kah, atau apa. Ya kan, kamu harus tahu. Dan kamu juga harus tahu juga situasi yang nantinya kamu akan hadapi, kamu akan interaksi dengan orang lain. Jangan misalnya ngomong sama orang tua dibercandain, kan enggak juga gitu. Terus ngomong sama teman-teman sebaya kita terlalu serius juga nggak bisa gitu. Jadi kamu harus pandai-pandai, nah makanya belajar dari sekarang. Jangan tunggu di saat kamu kehilangan pembelajaran yang buang-buang waktu jadi nantinya. Ya belajar dari sekarang, ya nggak apa-apa belajar dari sekarang. Atau cara yang kedua adalah aku biasanya ngomong kayak gini, kayak ngomong di depan kamera, ngomong sendiri gitu. Aku lebih sering ngomong sendiri gitu. Jadi ada beberapa kosakata yang nantinya tercipta sendiri. Nantinya kayak ya udah pokoknya kamu misalnya nih, kamu membahas soal masker. Oh iya, masker ini warnanya hitam. Masker ini digunakan untuk, ya mungkin orang lain gunakan untuk tidak kena virus atau ya untuk debu. Biasanya sih aku debu ya kan, karena kan naik motor gitu kan, debu banget. Kamu harus mendeskripsikan masker ini dengan waktu mungkin 30 detik atau apapun itu yang terus menerus. Jangan kayak gitu, enggak ya, kayak ini belinya mungkin ya berapa ya satu boxnya, aku beli di online segala macem, ini gunanya untuk apa, dan ada varian juga kok selain ini gitu. Kayak gitu aja ngomong sendiri nanti akan terbiasa. Ya perlahan-lahan tetapi pasti. Ya ingat, ini konten aku yang di sini. Ya, perubahan tetaplah perubahan, walaupun kecil, walaupun nggak berasa untuk kita saat ini, tetapi perubahan kecil yang apalagi yang positif akan berdampak dan nantinya akan memberikan kita manfaat yang sangat luar biasa. Perubahan besar tidak ada tanpa perubahan kecil. Ya, tetap semangat. Oke, perlahan tapi pasti kamu bisa. Oke? Keempat, batasi waktu online. Sadari dan batasi waktu yang kamu habiskan di dunia maya. Tentukan batasan untuk menggunakan media sosial, chatting, atau memeriksa smartphone. Dengan mengurangi waktu online, kamu dapat mengalihkan perhatian dan energi ke interaksi langsung yang lebih bermakna dan mendalam. Namun perlu diingat bahwa pengalaman hidup online juga dapat memiliki manfaat yang signifikan. Ya, misalnya internet memberikan akses ke pengetahuan dan informasi yang luas, memfasilitasi kolaborasi jarak jauh, dan memungkinkan kamu untuk menjaga hubungan dengan orang-orang yang jauh secara geografis. Tentu ada positif dan negatifnya, tapi yang aku bahas di sini adalah jangan hidup terlalu online. Online boleh, tapi jangan terlalu. Kita harus tahu bahwa intonasi suara, gerak tubuh, mimik wajah, bahasa tubuh orang itu harus tahu. Sehingga kita juga tahu apa yang akan kita respon, apa yang akan kita tanggapi. Oke, tetap semangat, belajar dengan perlahan, gak apa-apa. Ya gak apa-apa, perlahan tapi pasti. Perubahan demi perubahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan jangan lupa untuk dukung konten-kontenku untuk seterusnya, yaitu dengan like, share, and subscribe. Bye-bye.